Shalom. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Waduh, luar biasa Luar ya. biasa, puji Tuhan baik. Waduh, baik-baik. Baik. Oke, untuk teman-teman yang baru datang, selamat datang. Dan kita sebentar lagi akan mulai ibadah kita. Bersuan doa pada hari ini. Dan sebelum kita mulai ibadah, alangkah baiknya kita mengawali dengan saat teduh dulu. Saat teduh, dimulai. Saat teduh selesai. Oke, jadi sebelum kita mulai masuk dalam ibadah kita akan menyanyikan sebuah lagu. Ya, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Siapa yang bersuka? Dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Sama-sama dari awal. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, sekarang bersuka, esok bersuka, lusa bersuka cita. Oke. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus hari ini, dan segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagimu Bapa. Dan sebentar kami akan memulai ibadah kami, Kau berkati, Kau pimpin acara kami dari awal hingga akhirnya. Dan kami percaya Bapa, saat kami keluar dari Zoom ini nanti, kami mendapatkan sesuatu yang
belum pernah kami dapatkan sebelumnya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita nyanyikan sebuah lagu. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkan aku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Mari sama-sama tekan-tekan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Kau Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Mari sembah Dia. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Saya serahkan ke Milka. Oke, sebelum kita mulai firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan beri.
untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami ya Bapak. Terima kasih satu kesempatan kami boleh beribadah di ruangan Zoom ini Tuhan, biar kiranya ibadah ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Berkati hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, biar kiranya apa yang keluar dari mulut hamba berkenan di hadapan-Mu dan boleh berakar di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya. Shalom. Halo. Ya, perkenalkan, kan ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka karena aku pengen disayang sama kalian, biarkan aku memperkenalkan diri aku dulu. Perkenalkan semuanya, nama aku Milka Aprilijaya, aku dari jurusan Psikologi 2020. Nah, pada kali ini dikasih kesempatan untuk sharing firman Tuhan. Nah, dengan tema True Love. Kenapa sih True Love? Karena tuh kayak hari-hari ini tuh hari-harinya semakin jahat, kayak semakin dingin. Jadi ya pas doa ternyata Tuhan kasihnya true love. Ngomongin tentang true love. Lanjut, next slide. Kira-kira menurut kalian apa sih kasih itu? Definisi menurut kalian aja, nggak apa-apa. Mungkin 2-3 kali ya. Oh ya, boleh. Oke, KPI ada kasih satu sama lain. Oke, yang lainnya? Ada lagi nggak tuh? Apa itu kasih menurut kalian? Kata Nathan kasih yang tulus, kata Kaiskia sabar. Oke. Perbuatan baik terhadap orang lain, kata Kali. Oke, benar. Rata-rata jawabannya benar semua. Kasih itu tulus, kasih itu kasih sayang sesama manusia, satu sama lain. Terus kasih itu perbuatan baik terhadap orang lain. Coba, tapi apa sih yang dikatakan dalam Alkitab? Next slide. Nah, di sini di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 8 aku mau bacanya bergantian ya. Aku 1, nanti 2 KPY, terus nanti 3 tolong Kale baca, 4 nanti Nathan tolong baca ya. Ayat 1, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. lanjut Kailai. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat yang keempat, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Oke, next slide. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Yohanes boleh tolong ayat 6. Oh, Kapi aja deh. Kapi tolong Kak, ayat 6. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Oke. Maesa tolong baca ayat 7 ya. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala
sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak bersudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Selanjutnya. Nah, jadi yang dikatakan Alkitab mengenai kasih itu, yang pertama kasih itu esensi. Yang kedua kasih itu sabar. Sabar itu dalam artian apa nih? Sabar dalam menanggung segala sesuatu. Jadinya nggak cepat marah, nggak cepat bertindak dengan sesuka hati. Jadi dia menganalisa dulu sebab akibatnya kenapa nih. Sabar. Terus kasih itu murah hati, kasih itu cemburu. Kenapa kasih itu tidak cemburu? Kasih itu tidak cemburu. Tapi kata orang-orang kasih itu cemburu. Dalam artian cemburu itu tanda kasih. Sebenarnya cemburu boleh, tapi yang dikatakan kasih itu tidak cemburu itu menandakan cemburu yang berlebihan. Jadi kayak overprotective misalnya seperti itu. Terus yang kelima itu kasih itu tidak memegahkan diri sendiri. Kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan, kasih itu tidak egois, dan kasih itu tidak pemarah. Selanjutnya. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi kalau misalkan pasangan kita atau sesama kita melakukan kesalahan yang bikin kita gondok, kita kayak gregetan, ya kita maafkan. Tapi kalau misalkan dia ulangin, kita cukup kasih tahu aja, kamu tuh udah 2 kali loh kayak gini, kamu kapan mau berubahnya, kayak kasih tahu pelan-pelan, tapi nggak usah balas dendam, biarkan dia diubahkan sama Tuhan. Asik. Selanjutnya kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan. Kasih itu bersukacita karena kebenaran. Kasih itu menutupi segala sesuatu, kasih itu percaya segala sesuatu. Jadi yang namanya kasih itu di dalamnya ada unsur percaya. Kasih itu mengharapkan segala sesuatu, kasih itu sabar menanggung segala sesuatu, dan kasih itu kekal. Selanjutnya, next. Nah, di sini pertanyaannya, kepada siapa sih kasih yang benar itu? Next slide. Kasih yang benar itu kasih kepada Tuhan. Kenapa? Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kenapa kita harus mengasihi sesama kita? Kenapa kita harus mengasihi orang tua kita? Kenapa kita harus mengasihi pasangan kita? Kenapa kita harus mengasihi musuh kita? Karena kita aja udah terlebih dahulu nih Tuhan kasihi kita. Kita aja kesalahan sedikit pun Tuhan nggak pernah melihat itu. Kita dikasihi Tuhan sedemikian rupa, nggak ada cacat celanya. Jadi apa yang udah Tuhan perbuat sama kita, kita perbuat juga ke orang lain. Kalau Tuhan udah ngasih kita, udah memberikan kasih yang begitu besarnya sampai dia rela mati di kayu salib, kita juga harus mengasihi sesama kita. Misalnya, kalau ada yang membutuhkan pertolongan, kita bantu. Kalau ada yang butuh doa, kita doain, dan lain sebagainya. Next slide. Kasih kepada keluarga. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 ini dimaksud adalah kita kalau udah bilangnya, iya gue mengasihi Tuhan kok gitu, iya gue tulus kok pelayanan hati gue ke Tuhan karena gue mengasihi Tuhan. Tapi kalau dia hatinya penuh dendam, penuh kebencian, penuh kesombongan, dan tidak mengasihi sesama, tidak mengasihi keluarganya, itu dia dikatakan pendusta. Kenapa? Karena kita bilang kalau kita mengasihi Allah, otomatis kita harus bisa mengasihi sesama kita manusia gitu. Karena simpelnya gini,
manusia yang di depan mata aja kita nggak bisa ngasih, kita nggak bisa memaafkan, kita nggak bisa mengampuni. Gimana kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak terlihat? Seperti itu teman-teman. Next slide. Selanjutnya kasih kepada jiwa-jiwa. Kenapa kasih kepada jiwa-jiwa? Di dalam Matius 5 ayat 43 sampai 46 dikatakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, ini Tuhan nih yang berkata kepada kita, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Jadi di dalam Alkitab, di dalam Matius 5 ini menyampaikan pada kita kalau dunia tuh bilang kayak udah musuhi aja lah musuh lu, nggak usah baik-baik lagi sama dia, nggak usah doa-doa lagi buat dia, udahlah biarin aja lo gue gitu. Tapi enggak dengan Alkitab. Alkitab berkata kalau ada yang jahat sama kita, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Kita tabur tuai, teman-teman. Kita harus tetap berbuat baik, bukan supaya kita tetap dinilai baik sama orang-orang. Tapi karena kita tahu Tuhan udah berbuat baik sama kita udah dikasihi sama Tuhan sedemikian rupa, makanya kita harus tetap berbuat baik hanya demi Tuhan. Biarin orang berkata apa tentang hidup kita, biarin orang berkata apa tentang apapun yang kalian lakukan, walaupun kalian udah melakukan yang terbaik. It's okay teman-teman, bukan manusia yang melihat jeripayah teman-teman, tapi Tuhan yang melihat. Tuhan nanti ketika Tuhan datang, Tuhan bilang ini, inilah anakku yang dikasihi, kepadamu lah aku berkenan. Aduh, itu enak banget teman-teman kalau Tuhan seandainya ngomong gitu-gitu tuh kayak, oh iya ya Tuhan, ternyata tuh selama ini jeripaya yang aku lakukan di bumi nggak sia-sia, ternyata dari A sampai Z ke A tuh Tuhan nilai kayak gitu. Jadinya seberapapun kalian sebel sama orang, seberapapun kalian dipandang remeh sama orang, padahal tuh menurut kalian udah berbuat yang terbaik gitu kan. Tapi jangan pandang itunya teman-teman. Berusahalah untuk terus mengasihi sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Selanjutnya. Nah, sebelum ini aku mau bilang, menurut teman-teman, susah nggak sih kalau kita harus terus mengasihi sesama kita walaupun sesama kita itu udah berbuat jahat sama kita? Kira-kira susah nggak? Pasti susah dong. Susah banget pasti kan. Pasti rasanya kayak, aduh Tuhan, dia tuh udah jahat banget sama gue. Kenapa gue harus terus mengasihi? Kenapa harus bertahan gitu kan? Kenapa kayak rasanya tuh berat banget ya kalau untuk mengasihi yang benci sama kita, mengasihi orang yang bikin kita kesel. Kenapa Tuhan gitu? Tapi Tuhan bilang, kasihlah musuhmu. Kenapa? Karena dengan kita mengasihi musuh kita, dengan kita berdoa buat dia, bukan untung di dia justru untung di kita. Kenapa untung di kita? Karena ketika kita udah berhasil mengasihi orang yang buat kita kesel, mengasihi orang yang kesel sama kita tuh naik satu tangga. Proses kita naik satu tangga, kita dinilai sama Tuhan kayak, yes nak, kamu berhasil dalam mengasihi sesamamu. Yes nak, kamu berhasil mengasihi musuh kamu. Nanti kalian lihatnya bukan di saat itu juga, nanti Tuhan balas, mungkin 1 tahun ke depan, nanti 5 bulan ke depan, entah, sesuai dengan waktunya Tuhan. Ada satu cerita, sharing aja, waktu itu
di masa SMK aku masuk ke dalam pergaulan yang toksik banget, dan menurut aku itu masuk ke dalam pergaulan yang kayak gitu nggak mudah dan nggak gampang. Bertahan selama 3 tahun rasanya kayak apa ya, susah banget, rasanya capek banget, pengen pindah sekolah, pengen nggak lanjut pelayanan di Rokris, pengen mundur dari jabatan Rokris. Pokoknya biar gimana pun caranya nggak ada deh di sekolah itu lagi. Tapi suatu ketika aku ingat lagu yang begini. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang, kasih itu memaafkan. Jadi lagu itu kalau misalkan aku lagi kesel sama orang atau ada lingkungan aku yang nyebelin banget, sekalipun itu pasangan, orang tua, aku ingat aja lagu itu, oh nggak boleh kesel-kesel. Oh mungkin mencari jalan keluarnya, mencari titik tengahnya. Oh mungkin dia lagi kayak gini kali ya posisinya. Mencoba untuk berpikir positif. Walaupun susah, tapi it's okay, berusaha terus. Dan ketika kamu berusaha, bukan berarti kamu nggak berdoa. Kamu harus berdoa karena yang melembutkan hati orang itu Tuhan. Cuma Tuhan yang bisa melembutkan hati orang itu. Kita nggak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan gitu. Jadi kalau gimana caranya kita bisa mengasihi? Gimana caranya kita bisa mengasihi dengan benar? True love. Kita harus bisa minta bantuan Tuhan. Apalagi ketika kita harus mengasihi musuh kita. Kita minta bantuan Tuhan. Tuhan, bantu aku ya untuk terus mengasihi orang ini dengan tulus, dengan benar, seperti kasih Tuhan kepada aku. Nah, Yesus sendiri adalah sumber dan penggagas dari kasih itu. Maka a true love adalah ketika kita mengasihi seperti Yesus mengasihi kita, yaitu mengasihi Tuhan, keluarga, dan jiwa-jiwa. Jadi, kasih yang benar, true love itu sendiri, ketika kita berhasil mengasihi sesama kita seperti Tuhan mengasihi kita. Kayak gitu, teman-teman. Oke, sharingnya sampai sini aja. Mari kita doa penutup. Doa salat firman. Tuhan, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan sudah selesai hamba sampaikan ya Bapak, biar kiranya Engkau yang terus bekerja di setiap kehidupan kami ya Tuhan, biar kiranya firman-Mu terus kami kerjakan di dalam kehidupan kami sehari-hari dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami di lingkungan keluarga kami, di perkuliahan kami, di tempat kerja kami Tuhan, biar kiranya kami bisa terus mengasihi sesama kami seperti Engkau juga mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Untuk Priscilia, aku persilahkan. Oke teman-teman, sekarang kita akan doa syafaat. Aku mau minta teman-teman tulis pokok doanya di kolom chat, apa aja yang mendoakan, nanti kita doakan bareng-bareng. Nanti sistem doanya yang atas doain yang bawah, nanti yang paling bawah doain yang paling atas ya teman-teman. Aku kasih waktu sekitar 1 menit ya teman-teman. Makasih.
Oke teman-teman, nanti bisa ditunggu lagi. Sekarang kita akan menaikkan pokok doa kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas ibadah hari ini. Kami dapat beribadah pada hari ini. Tuhan, semua berkat campur tangan-Mu. Sebentar kami akan menaikkan setiap pokok doa kami. Biarlah Engkau yang mendengar setiap pokok doa kami, Tuhan. Pokok doa yang pertama, bersyukur buat ibadah yang telah berlangsung pada hari ini. Mari kita berdoa. Selanjutnya, berdoa untuk setiap pengurus dan pelayan agar tetap diteguhkan hatinya dalam melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Selanjutnya, untuk laki-laki, berdoa untuk virus corona yang masih mewabah di Indonesia. Dan untuk perempuan, berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia agar Tuhan dapat memampukan pemerintah beserta jajarannya agar dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal. Mari kita berdoa. Selanjutnya, untuk laki-laki, berdoa untuk kampus Ukrida, baik rektor, beserta jajarannya, dan dosen yang mengajar agar tetap terus menjalankan tugasnya dengan baik. Dan untuk perempuan, berdoa untuk setiap mahasiswa agar diberi kekuatan dan kemudahan dalam menjalani perkuliahan. Mari kita berdoa.
Selanjutnya, berdoa untuk mahasiswa angkatan 2018 yang akan ada seminar proposal. Kiranya Tuhan berikan hikmat, kemudahan, dan kelancaran untuk seminar proposalnya. Mari kita berdoa. Selanjutnya, berdoa untuk mahasiswa yang akan melaksanakan UTS pada 2 minggu ke depan. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan kelancaran, serta berikan kekuatan pada setiap mahasiswa agar tetap terus mengerjakannya dengan penuh integritas. Mari kita berdoa. Selanjutnya, mari kita berdoa untuk gempa yang terjadi di Salatiga. Kiranya Tuhan memberikan perlindungan bagi masyarakat yang terkena gempa ini. Mari kita berdoa. Selanjutnya, mari kita berdoa untuk setiap pribadi dari kita agar tetap terus intim dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Selanjutnya, mari kita berdoa untuk teman-teman yang sudah sharing pokok doanya di kolom chat. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami telah menaikkan setiap pokok doa kami. Kiranya Tuhan yang mendengar dan menjawab setiap pokok doa kami, Tuhan. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Tuhan yang menyertai setiap aktivitas kami, dan kiranya Tuhan yang berkehendak atas setiap aktivitas kami. Kami serahkan semuanya dalam tangan Kau, dan Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Aku kembalikan ke WL. Ya, terima kasih atas doanya. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, mari kita menyanyikan sebuah lagu. Doa kami. Lagu ini juga menjadi doa bagi kita semua, agar setiap permasalahan yang ada di negara kita tercinta ini bisa segera berakhir. Bahkan pandemi ini, kita sama-sama harus percaya bahwa pandemi ini akan berakhir tahun ini, agar kita semua juga bisa kembali normal dan melakukan aktivitas dengan normal sehari-hari tanpa harus takut dan gentar akan virus ini. Bersama-sama katakan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Mari kita ucapkan berkat. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat, ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bersama-sama katakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan doa kami kepada sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami
sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Masih Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat malam hari ini, malam yang sangat indah ini Bapa. Kami datang kepadamu dengan segenap hati kami, tubuh, jiwa, dan roh kami Bapa. Dan terima kasih Bapa, dan aku percaya setiap doa-doa yang terangkat Bapa, Kau pasti mendengarnya, dan kami percaya Bapa, tabur tuai akan selalu ada saat kami menabur setiap doa-doa kami Bapa. Kami percaya, kami menuai dari setiap apa yang kami doakan Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Terima kasih Kau berkati Bapa, ya Milka yang telah sharing pada sore hari ini, dan apapun yang Milka lakukan, kerjakan dalam Tuhan Yesus pasti berhasil. Dan berkati semua yang ada di tempat ini Bapa, berkati kami semua, dan kami percaya saat kami keluar dari Zoom ini, kami mendapatkan berkat yang luar biasa yang Kau berikan pada kami Bapa. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan ke PIC. Oke, terima kasih. Aku sebelumnya mengucapkan terima kasih dulu kepada Milka yang udah bersedia membawa kita sharing pada hari ini, dan juga kepada Yohanes sebagai WL yang keren hari ini. Oke, sebelumnya aku apresiasi dulu buat teman-teman yang pelayan hari ini. Pembicara kita hari ini ada Milka Aprilia Wijaya dari Psikologi 2020. WL-nya ada Yohanes Tewanus dari Informatika 2020. Dan pendoanya itu ada Priscilla Melia Saputra dari Manajemen 2020. PIC-nya sendiri saya Leresa Lubis dari Manajemen 2019. Dan operatornya ada Nathan Septian, dan juga yang membantu membuat poster itu ada Mahesa. Mungkin teman-teman bisa kasih apresiasi dulu buat teman-teman pelayan kita hari ini. Oke. Dan yang selanjutnya ada pengumuman tambahan, yaitu ibadah persekutuan doa biasa akan diadakan setiap hari Rabu. Ada juga ibadah PM nanti akan dilaksanakan pada tanggal 8 November 2021 jam 5 sore. Teman-teman jangan lupa hadir. Dan teman-teman jangan nanti aku serahkan kepada Pie. Oke, shalom teman-teman. Apa kabar? Gimana kabarnya? Baik. Tuhan memberkati kalian semua ya. Sebentar aku on cam dulu. Baik. Oke, ya. Seperti biasa aku bakal adain fun fact. Aku bakal ngasih info menarik buat kalian. Ya, sebentar. Aku share screen dulu. Oke. Apakah sudah terlihat layarnya? Sudah. Oke. Ya, jadi teman-teman, fun fact hari ini adalah ya bakal berkaitan dengan perjalanan-perjalanan religius secara Kristiani. Oke. Ya, sorry teman-teman, sebelumnya aku bahasa Inggris, tapi aku bakal jelasin ke kalian. Oke, jadi di sini fun fact-nya hari ini adalah the Bible takes place across 3 continents, Asia, Africa, and Europe.
Artinya, Alkitab, secara penjelajahan Alkitab itu teman-teman sudah menjalani beberapa benua, yaitu Asia, benua Afrika, dan benua Eropa, di mana mereka di situ memiliki Alkitab secara keseluruhan, karena mereka juga menganut agama Kristen, teman-teman. Ya, oke. Itu aja fun fact-nya. Terima kasih. Semoga bermanfaat buat kalian semua. God bless you all. Thank you. Jangan lupa isi absen dulu teman-teman, sama kita mau foto bareng. Kita foto bareng. Iya, teman-teman boleh on cam. Kalau on cam teman-teman, aku pengen lihat nih yang ganteng, yang cantiknya nih. Aduh. Ganteng-ganteng, yang cantik. Oh iya. Oh ini ada pengumuman. Oh ya, ada pengumuman tambahan itu. Oh iya. Ibadah PM Celebration dilaksanakan pada tanggal 8 November nanti. Teman-teman jangan lupa join biar kita sama-sama bersekutu di dalam Tuhan. Thank you. Jangan lupa join guys. Jangan lupa join. Oke, mungkin Mulmet bisa diatur. Halo, Mulmet. Ada yang bisa screenshot? Oke, sepertinya ada masalah ya? Oke. Aku aja ganti nih, Kak. Oke. Semuanya udah siap? 1, 2, 3. Satu sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, thank you teman-teman. Jangan lupa